Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Faslun mujibatul ghusli. Pasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi, ya. Mandi wajib atau mandi junub. Pasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Jadi mandi itu kan secara umum ada 3 hukum, ya. Ada mandi yang sifatnya hukumnya adalah mubah, ada mandi yang hukumnya sunnah, ada mandi yang hukumnya wajib. Kalau mandi yang hukumnya mubah itu mandi yang setiap hari kita lakukan, ya. Pagi kita mau berangkat kerja, sore kita pulang kerja, situ gitu mandi. Mubah itu boleh kita kerjakan yang enggak mendapatkan pahala, kita tinggalkan juga enggak mendapatkan dosa. Itu murni kebutuhan kita. Yang kedua ada mandi yang hukumnya sunnah. Contohnya mandi ketika kita mau berangkat sholat Jumat. Itu sunnah, ya. Mandi tapi insya Allah kalau diniatkan kita mencari kesunahan, mandinya kita mendapatkan pahala. Mandi ketika kita mau berangkat sholat Id, ya. Idul Adha atau Idul Fitri itu sunnah, ya. Kita mendapatkan pahala. Atau mandi setelah kita selesai bertakziah itu juga sunnah. Yang ketiga ada mandi yang hukumnya wajib. Walau hukumnya wajib berarti tidak ada tawar-menawar, ya, harus itu. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan. Kalau nggak dikerjakan dosa, namanya juga wajib. Mandi yang kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan mendapatkan dosa, itu namanya mandi wajib. Berarti sifatnya memaksa, harus, ya. Nah, ada beberapa perkara di mana seorang diwajibkan untuk mandi besar, ya, atau mandi junub atau mandi wajib. Yang pertama al-mautu, kematian. Artinya ketika seorang sudah meninggal dunia, dia wajib mandi. Nah, tapi kewajiban ini tentu dilakukan kepada orang yang masih hidup, ya. Mandinya wajib mandi sang mayit ini, ya tentu karena dia sudah meninggal dunia, yang berkewajiban adalah orang yang masih hidup, ya. Kecuali orang yang matinya karena perang membela agama di medan perang, dia meninggal dan gugur di sana sebagai syuhada dengan berlumur darah, ini tidak perlu dimandikan. Langsung dikubur dengan menggunakan baju yang berlumur darah itu. Ini pengecualian. Tapi orang kalau matinya normal, ya harus dimandikan, ya. Termasuk, ya, ke dalam fardul kifayah. Setelah kita memandikan, mengkafani, menyolatkan, baru kita menguburkan. Tidak boleh ada orang, ya, belum dimandikan jenazah ini langsung disolatkan atau langsung dikafani, itu nggak boleh. Kalau matinya mati yang normal, ya, mati yang umum. Kecuali tadi yang matinya karena dia gugur sebagai syuhada perang membela agama. Ini baru boleh untuk tidak dimandikan. Al-mautu. Yang kedua wal haidu. Karena haid tentu ini bagi seorang perempuan, ya. Perempuan itu kalau dia sehat biasanya 7 hari atau seminggu dalam sebulan dia akan haid, ya. Di mana dia akan libur untuk ibadah, libur untuk sholat, libur untuk puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, termasuk membaca Al-Quran. Selesai dia haid, maka dia wajib untuk mandi, untuk menghilangkan hadas besarnya. Kalau dia nggak mandi berarti dia masih berhadas besar. Dia wudhu, dia sholat, maka tidak sah wudhu dan sholatnya, ya. Maka dihimbau kepada kaum wanita ketika selesai haid,
Kalau memang sudah yakin bahwa itu berhenti darahnya, sesegera mungkin untuk mandi. Apalagi misalkan kita mengejar waktu sholat ya. Misalkan sholat zuhur ya. Itu sebentar lagi mau habis nih, mau masuk waktu asar. Kalau ketika sebelum habis zuhur sudah berhenti masa haidnya, segera mandi dan untuk sholat zuhur. Jangan ditunda-tunda, apalagi beralasan, biar nanti sholat zuhurnya habis ya. Kemudian ada alasan, saya kan baru mandi ya. Nah, ini nggak boleh. Segera untuk mandi wajib dan laksanakan sholat. Wan nifasu, perempuan yang nifas. Nifas ini seorang perempuan yang mengeluarkan darah setelah dia melahirkan ya. 40 hari 40 malam kalau secara umumnya ya. Itu darah yang keluar setelah dia mengeluarkan bayi namanya darah nifas. Ketika darah nifas ini dia berhenti, maka wajib seorang perempuan untuk mandi besar. Tidak boleh kemudian nifas berhenti, dia langsung wudhu, melaksanakan sholat. Ini nggak sah. Ya. Harus mandi terlebih dahulu. Wal wiladatu, ketika seorang perempuan mengeluarkan bayi, melahirkan ya, darah yang berbarengan dengan keluarnya bayi. Kalau nifas, darah yang keluar setelah mengeluarkan bayi. Kalau wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi. Tentu ini akan beriringan dengan nifas ya. Wilada kemudian akan beriringan dengan nifas. Wiladah akan nyambung ke nifas. Nifas selesai, maka dia harus segera untuk mandi besar. Kemudian dia wudhu, melaksanakan sholat. Walau alaqatan wa mudghatan, walaupun hanya segumpal darah atau segumpal daging ya. Wa bila rutubatin, tanpa berbasah-basah. Jadi baik haid, baik nifas maupun wiladah, walaupun keluarnya itu hanya segumpal darah, hanya segumpal, berarti kan nggak banyak ya, hanya segumpal darah atau daging. Wa bila rutubin, tanpa berbasah-basah, walaupun tidak banyak gitu. Kalau itu haid, kalau itu wiladah, kalau itu nifas, biarpun sedikit tidak sampai banyak, ya, tetap dia harus mandi besar, ya, mandi wajib. Wal janabatu wa tahsulu bi khurujil maniyyi. Selain itu juga orang diharuskan mandi wajib karena keluarnya mani, bi khurujil maniyyi, karena keluarnya mani. Ini berarti untuk seorang laki-laki. Seorang laki-laki dia mengeluarkan mani, maka dia wajib mandi besar. Entah keluarnya itu sengaja atau tidak sengaja. Kalau sudah keluar air maninya, dia sudah berkewajiban untuk mandi besar atau mandi wajib ya. Harus ya. Misalkan laki-laki yang baru saja dia akil balik ya, pertama kali dia mengeluarkan air mani, tapi dia tetap untuk wajib melaksanakan mandi janabah ya, atau mandi wajib ini. Bi khurujil mani, keluarnya mani. Wa yu'rafu, keluar mani yang bisa diketahui. Bitadafukihi, diketahui dengan pancarannya ya, dengan memancarnya itu, dengan mengeluarkannya, dengan keluarnya itu, memancar itu. Au ladzatin bi khurujihi, atau merasakan kenikmatan ketika keluarnya. Bisa diketahui keluarnya dan bisa merasakan rasa nikmatnya ketika air mani itu keluar ya. Aurihi ijinin radban, atau yang berbau. Rihi ajinin radban ini adonan roti basah ya. Berbau adonan roti basah, ini maksudnya aroma dari si mani ini, air mani ini atau sperma ini ya.
yang menyerupai bau dari bahan roti atau adan roti. Aurihi bayadibi dinjafan, atau bau putih telur yang kering. Ini perumpamaan aroma dari sperma ya. Bisa menyerupai adonan roti basah ya, atau putih telur. Kalau berbau ini berarti sperma ya. Kalau ketika mancar itu baunya pesing, ya itu bukan sperma ya. Makanya anak-anak kita yang laki-laki ketika dia memulai akil balik ya, ketika dia tidur kemudian mimpi basah, bangun celananya basah, segera untuk dicek ya. Kok basah ini? Kalau dia baunya pesingnya jelas ini air kencing, berarti dia ngompol ya. Tetapi kalau ketika dicium dia baunya seperti adonan roti basah atau putih telur ya, maka itu yang keluar adalah sperma. Anak kita kan nggak tahu, dia masih pemula barangkali ya, awal-awal akil balik ini. Tuh pertanda itu ya, keluar air sperma yang dia diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Wabi ilaji hasyafati, atau dengan memasukkan batang zakar ini ujung alat kelamin laki-laki ya, memasukkan batang zakar, au qadriha fi farji, atau sekedarnya saja pada kemaluan perempuan ya, memasukkan secara total atau sekedar mungkin setengahnya atau sebagian kepalanya saja ya, sekedarnya saja, nggak sampai serius kalau sampai ke dalam. Tapi kalau sudah masuk ke farji seorang perempuan ya, maka sudah wajib dia untuk mandi basah, mandi janabah ya. Walaupun iseng, walaupun nggak semuanya, hanya sebagian saja ya. Tapi kalau sudah masuk ke ruang vagina seorang perempuan, laki-laki dia harus mandi wajib. Keluar mandi atau nggak keluar mandi, kalau sudah masuk ke liang vagina seorang perempuan, dia sudah dikenai kewajiban mandi janabah. Walau duburon au farji mayitin ya. Walau duburon au farji mayitin, walaupun di bagian dubur ya seorang wanita atau kemaluan mayit, subhanallah nih ya. Jadi farji au duburon, baik farji maupun dubur seorang perempuan, kalau sampai masuk zakar laki-laki di sana, maka dia wajib mandi. Ya. Au farji mayitin, walaupun ya farjinya seorang mayit, ya, alat kelaminnya mayit perempuan, ya, vaginanya seorang jenazah perempuan, ketika dimasuki menggunakan zakar orang yang masih hidup laki-laki yang, ya ini pasti dia mengeluarkan sperma atau tidak, dia sudah dikenai kewajiban mandi wajib. Ya. Au bahimatin, atau alat kelamin hewan, subhanallah na'udzubillah ya. Ada orang yang memiliki kelainan kelamin, dia biasanya ya punya kejiwaan, dia berhubungan badan dengan hewan. Dia dikenai kewajiban untuk mandi wajib. Ya, walaupun yang dia setubui adalah seekor hewan. Walau ma'ahalin kathifin, walaupun ya, dilapisi penghalang yang tebal, jadi semacam kondom barangkali ya, walaupun dilapisi kondom, kalau sudah farjinya seorang laki-laki masuk ke vaginanya perempuan, separuh atau sepenuhnya, atau duburnya seorang perempuan, atau duburnya seorang mayit ya, jenazah, atau duburnya hewan, walaupun dilapisi zakar tadi dengan pelapis kondom atau sejenisnya, tebal pun tetap dia harus mandi wajib. Dia sudah hubungan badan hukumnya. Naudzubillah min dzalik, kalau seorang laki-laki menyetubuhi ya mayit atau hewan ya, masya Allah. Wa biru iyatil maniyyi fi thawbihi, atau ketika seseorang melihat ada mani di bajunya, au firashin, atau di tempat tidur ya,
la yanamu fihi ghairuhu, di mana tempat tidurnya yang tidak ditiduri orang lain. Jadi dia nggak tahu kapan sperma itu keluar, dia nggak tahu ya, nggak kerasa juga keluarnya. Tapi tiba-tiba dia melihat di bajunya, di kainnya, di sarungnya ada sperma ya, ada mani. Atau di spray tempat dia tidur, dia melihat mani dan dia yakin bahwa tempat tidur ini tidak pernah ditiduri orang lain. Artinya itu mani berarti mani dirinya. Itu sperma berarti punya dirinya. Saya nggak kerasa kok Pak, ya mungkin tidur. Ya mungkin tidur nggak kerasa, tiba-tiba ketika bangun kok di baju, di celana ada sperma. Atau di spray, di kasur, di matras yang kita tiduri kok ada sperma. Dan kita yakin bahwa belum pernah ada orang yang tidur di sini, ya berarti itu sperma kita. Kerasa nggak kerasa, kita tetap wajib untuk mandi besar. Kecuali tempat tidur kita barangkali ya, pernah ditiduri orang lain. Sangat boleh jadi barangkali itu sperma orang lain. Tapi kalau kamar kita, tempat tidur kita tidak pernah dijamah oleh orang lain, hanya kita semata, ada sperma di situ, berarti spermanya kita. Ya. Kerasa atau nggak kerasa, sadar atau nggak sadar, ya, berarti kita harus mandi wajib, ya, atau mandi janabah. Ini perkara-perkara yang orang diwajibkan untuk mandi janabah.